Hello guys, welcome to my vlog. So, di video hari ini aku mau bikin challenge seharian makan sesuai inisial nama aku, yaitu Stephanie. Next mungkin aku bakal pakai versi nama pendek aku, yaitu Fanny. Dan aku udah siapin buat 3 huruf pertama, S, T, sama E. Jadi langsung aja kita mulai. 1, 2, 3, funk it. Oke guys, sebelum lanjut aku mau kasih tahu ke kalian. Jadi di challenge ini itu semua makanannya dalam bahasa Jepang. Langsung aja yang pertama, S, aku punya ini. Ini namanya Satsumaimo. Jadi ini ubi. Terus untuk T-nya aku punya tofu. Ini aku punya tofunya. Dan kebetulan tofunya itu expired hari ini. Ini tofunya. Terus yang E-nya aku punya ini, enoki. Dan aku bakal masaknya itu satsumaimonya atau ubinya sendiri. Nanti tofunya aku gabung sama enoki. Jadi tadi itu 3 makanan pertama. Dan aku bakal masak dulu. Habis itu aku bakal update lagi ke kalian. Oke guys, aku udah selesai masak. Dan yang pertama, tadi kan aku punya satsumaimo atau ubi. Dan aku udah panggang di atas teflon. Terus yang kedua, aku punya tofu sama enoki. Dan aku masaknya jadi satu. Kayak aku tumis doang gitu nih. Ada enokinya dan ada tofunya. Jadi yang pertama, aku mau makan yang ini dulu. Cheers. Enak. Jadi ini tuh ubinya aku cuma masak pakai garam sama lada. Jadi di teflonnya aku kasih kayak dikit minyak. Terus aku panggang ininya. Terus kalau udah mulai berubah warna aku kasih bumbunya garam sama merica. Terus udah. Terus tunggu sampai matang. Dan ini versinya crunchy. Jadi nggak yang sampai lembek banget gitu. Enak. Terus sekarang mau cobain yang enoki. Sebenarnya aku sering sih masak ini guys, cuma tofu sama enoki aja gitu. Tapi kadang kayak aku suka ganti-ganti bumbunya. Jadi misalnya aku pengen kayak Korean food, jadi aku masaknya sama kimchi. Kalau pengen Indo, biasanya aku kasih sambal sih makannya. Tapi yang ini aku nggak kasih sambal. Enoki sama tofu guys. Ini tuh bisa kalian jadiin apa ya? Cemilan kalau misalnya kalian lagi kayak bosan makan ubi yang direbus aja, bisa banget jadi ini. Sebenarnya kalau di Jepang sendiri tuh dia lebih familiar kalau ubinya dibakar sampai bener-bener kayak dalamnya caramelize gitu. Sedangkan aku kurang suka sih, karena jatuhnya manis banget guys. Itu bener-bener manis banget. Aku lebih prefer kayak bikin yang sendiri kayak gini. Karena kan kalau ubi sendiri kan udah manis. Terus sama aja dipanggang sampai dalamnya bener-bener caramelize. Itu manis banget guys. Oke guys, aku bakal habisin dulu makananku, ubi sama tofu sama enokinya ini. Nanti kalau aku udah mau lanjut ke makanan berikutnya, aku bakal update lagi ke kalian. Oke guys, sekarang aku mau lanjut ke makanan inisial P. Dan di sini aku udah punya ini, puding. Nah, bahasa Jepangnya adalah puring. Dan ini mereknya terkenal banget nih. Kelihatannya semua orang yang rata-rata pernah traveling ke Jepang dan mereka rasanya familiar sih harusnya. Dan ini mereka kayak bilang ini enak banget lah. Sebenarnya si merek Ohayo ini dia tuh punya milk pudding, choco pudding, sama yang ini tuh yang apa namanya, Ohayo baked pudding. Ada juga yang custard pudding. Nanti kalau ada fotonya aku bakal attach di sini. Dan langsung aja kita makan. Ini tuh pudingnya nggak tahu kenapa bisa seenak ini. Ini pudingnya itu versi yang lembut. Kalau puding di Indo itu kan kebanyakan kayak model apa ya guys, agak keras gitu. Bukan agak keras, lebih padat. Kalau ini yang versi moist nih ya. Ini sebenarnya ukurannya nggak sekecil ini. Kalau kalian beli yang satuan itu ukurannya seginian mungkin.
karena aku beli yang satu plastik isi 4, jadi dia keluarnya mini-mini gini. Nih layernya, ini karamelnya, ini pudingnya, terus ini yang hasil dipiknya gitu. Mari kita coba. Aku sebagai yang nggak suka manis tuh, menurut aku puding ini tuh pas banget, nggak yang manisnya over gitu. Terus aku sempet juga cobain yang varian milk. Kalau yang milk itu juga enak sih. Aku belum pernah cobain yang choco sama yang custard. Setahu aku, buat orang-orang yang sempet traveling ke Jepang, mereka suka makan puding ini saat mereka kayak pagi-pagi, terus mereka mau naik Shinkansen atau kemana. Jadi mereka beli sarapannya itu puding ini. Lembut banget. Habis. Semoga aja di Indo nanti bisa ada produk puding kayak gini, karena ini bener-bener enak. Jadi orang yang kangen Jepang juga udah bisa cobain puding Ohio di Indonya langsung. Oke guys, udah huruf S, T, E, dan P, jadi kurang H, A, N, I, E, kurang 5 lagi. Dan yang H sama yang A ini ringan banget, ini minuman. Terus yang N, I, E ini bakal bentuk makanan. So aku bakal update nanti lagi ke kalian. Bye-bye. Hello guys, aku mau update. Tadi aku udah selesaiin S, T, E, dan P, dan sekarang aku mau lanjut ke H dan A. Jadi hanya aku punya ini, madu. Madu itu bahasa Jepangnya hachimitsu. Nih kan bisa lihat nih, hachimitsu. Terus buat A-nya aisu matcha. Juga udah bikin matcha dan aku biasanya taruh di kulkas. Jadi aku mau campurin aisu matchanya sama hachimitsu alias madunya tadi ini. Mari kita buat. BTW ini bikinnya gampang banget sih guys. Jadi cuma aku taruh di gelas kecil. Terus aku bakal tuangin madunya secukupnya aja sih. Sekitar 2 tetesan. Terus ice matchanya dikocok dulu. Terus aku langsung tuangin. Terus tinggal diaduk. Udah jadi guys, ice matchaku plus madu. Mari kita coba. Seger banget. Biasanya itu di matchanya sendiri aku udah kasih lemon, jadi dia tuh tambah segar. Dan sebenarnya madunya itu buat nambahin manisnya dikit sih, tapi nggak manis banget gitu. Dan habis ini sekarang udah sekitar 6:30 di sini, dan mungkin jam 7 aku bakal masak buat dinner. Dan ini ada huruf N dan I, dan terakhirnya ada huruf E buat dessert. Oke, stay tune. Halo guys, aku mau update. Jadi udah selesai sampai tadi makanan inisial apa tadi ya? A. Sekarang aku mau lanjut ke N sama I. Jadi N itu di Jepang ada namanya ninjin. Ninjin itu wortel atau carrot. Aku udah punya satu buah wortel. Dan untuk I-nya aku punya namanya Ika. Ika itu cumi-cumi atau squid. Nah, ini aku udah beli, dan waktu itu kalau beli itu selalu aku pisah-pisahin gitu. Jadi kadang itu aku belinya dalam porsi besar, dan karena aku sekali makan nggak segitu, jadi aku kayak masukin ke ziplock, terus aku kayak simpen-simpen gitu. Nah, sekarang aku bakal masak wortel sama cuminya. Nanti aku bakal kasih tunjuk kalian pas udah jadi. Halo guys, aku mau update. Jadi sekarang aku udah punya makananku ini. Ini ada Ika sama ninjin. Jadi ada cumi sama wortel. Nih. Jadi masaknya sih sebenarnya gampang aja. Cuma tadi aku masak si wortelnya, aku rebus bentar, terus aku masak jadi satu sama cuminya. Bumbunya cuma garam, terus ada kaldu perasanya, sama kasih kecap asin dikit. Udah, itu aja. Terus aku kasih sambal sih dikit aja gitu. Jadi deh ini, ya biasanya aku juga makan ini sih. Sebenarnya nggak ngerti apakah makan cumi sama makan wortel itu
umum di Indo, tapi di sini ya udah aku campur-campur aja. Oke, mari kita makan. Itadakimasu. Masih panas guys, lihat masih ada asap-asapnya. Wortelnya enak pol, masih kraus-kraus. Kita coba ya cuminya masih empuk atau enggak. Cuminya enak. Dan by the way aku bakal makannya sama nasi ini. Kebetulan nasi stok nasi aku tinggal yang terakhir. Jadi aku bakal langsung masukin aja di sini. Nasi sama wortel sama cuminya. Biasanya di Indo kan kita kalau makan cumi kan cumi tinta hitam, kalau nggak sambal cumi, apalagi ya, cumi sama pete. Di sini makan cuminya sama wortel. Oke guys, aku bakal lanjutin makan ini cumi sama wortelnya. Dan kalian bisa tebak nggak kira-kira untuk huruf terakhir, huruf E, ada yang bisa tebak nggak aku mau makan apa? Dan ini sesuatu yang bener-bener Jepang banget dan kalian bisa nemuin gampang banget. Di restoran sushi pun kalian bisa dapetin. Oke, stay tune dan aku bakal update ke kalian kira-kira makanan dengan inisial E-nya apa. Oh, guys, mau update. Jadi sekarang aku udah sampai di makanan terakhir aku dan huruf E. Mungkin kalian udah bisa nebak ini makanannya apa. Dadah! Ini edamame. Sering banget lihat edamame di restoran Jepang. Dan ini aku aku bikin sendiri. Jadi aku beli terus aku rebus sendiri. Aku nggak ngerti apa ada yang udah dimasak, tapi tadi aku dapetnya yang masih mentah terus aku tinggal rebus. Mari ya coba. Rasanya edamame itu guys mirip banget sama kacang yang dijual abang-abang itu yang di gerobakan. Dan kalian sebenarnya kalau pingin kacangnya lebih kriuk, sebenarnya kan tergantung berapa lama kalian ngerebusnya ya. Tadi aku rebus berapa lama ya? 2 menit mungkin. Aku nggak lihat waktu juga sih, cuma kayak pakai feeling aja gitu. Terus sebenarnya bikin edamame itu rasanya lebih gurih lagi tuh kalau kalian pakai garam. Cuma aku nggak pakai garam karena aku kehabisan garam. Lupa beli guys aku garam guys. Tapi jujur di sini aku jarang sih makan edamame. Bisa dibilang ini pertama kalinya aku makan edamame selama aku di Jepang. Di Indo lumayan sering. Minutes later. Habis. Udah habis semua ini guys. Oke guys, gitu dulu video dari aku, video seharian makan sesuai inisial nama. Kalau kalian suka video ini, please like, comment, and subscribe. Boleh banget kayak request video buat aku. Kalau misalnya kalian suka konten yang kayak gini, aku bakal bikin konten kayak gini. Jadi mungkin pakai inisial nama depan atau nama belakang atau nama pendek. Aku bakal bikin konten kayak gini. And see you on my next vlog. Bye bye.